Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman, saudara-saudara semuanya, kita akan lanjutkan diskusi mengenai eh, akad-akad syariah ya. Ini akan saya kembali mengingatkan ya tentang kaitan akad. Tadi sudah dibahas beberapa akad-akad dalam perbankan, contohnya ya ada kafalah, ada wadiah, ada mudorobah. Sebenarnya satu aja itu kalau kita bahas itu bisa 2 jam sama ininya ya, sama klausul-klausul dan prakteknya bagaimana gitu, alur-alurnya gitu ya dalam menerapkannya di lembaga keuangan gitu. Tapi sebelum itu, pada dasarnya akar-akar itu ya merujuk pada satu sistem ya, yang tadi dikatakan al-aslu fil uqud ya. Pada dasarnya dalam akar-akar itu ada eh, apa pada dasarnya dalam akar itu ada namanya rukun dan syarat-syarat yang memang wajib kita penuhi ya sebagai orang yang berakad. Tadi juga dari sampaikan ya beberapa contoh-contohnya. Hal yang menarik memang berbicara tentang ini ya, apa namanya, eh, kafalah, eh, ada lagi itu hiwalah, wakalah, beda-beda, hiwalah atau hawalah, mudorobah, ada lagi musyarakah. Cuman tadi nggak semuanya karena memang dibagi-bagi kan, bagi-bagi. Dan yang paling banyak tadi bertanya tentang ada apa tadi mengenai wadiah ya. Wadiah itu kan semacam penitipan. Penitipan tuh nggak ada keuntungan di situ ininya, hanya sekedar saving aja, menyimpan aja. Misalnya ketika Anda buka tabungan atau rekening di bank syariah, biasanya yang paling pertama ditanyain mau akadnya apa, mau wadiah atau apa gitu. Biasanya yang ditawarin kalau kita cuma nyimpan duit, biasanya wadiah saja, nitip nyimpan. Jadi kalau nyimpan itu nggak ada ininya, nggak ada fee atau ujrohnya atau keuntungannya gitu. Keuntungannya hanya menyimpan saja. Pokoknya nyimpan gitu. Duit kita biasanya nggak bakalan nambah. Beda mungkin dengan deposito. Deposito itu kan ya seperti mungkin kita nyimpan uang itu digunakan ada akad musyarakah, mudharabah dan sebagainya kan. Itu akan menghasilkan yang namanya ujroh atau bagi hasil. Apalagi mungkin mudharabah ya, musyarakah. Ini secara umum ya, ini secara umum saya sampaikan, tapi paling tidak dari sekian contoh-contoh itu kita eh, tahu bagaimana cara membedakannya. Karena itu yang kadang-kadang sulit. Ya, mudorobah misalnya, mudorobah apa itu? Tadi ada mudorobah nggak? Nggak ada, belum ya? Di hasil. Yang tadi wakalah ada ya. Wakalah kan mewakilkan. Misalnya hal sederhananya gini, kita itu eh, apa ya? Seringkali kan kalau ada orang ada urusan atau ada keperluan atau ada kepentingan berkaitan dengan hukum pakai pengacara, misalnya kan. Pengacara itu sebagai wakalah, sebagai wakil. Jadi wakil itu bisa bertindak atas orang yang diwakilkan. Dia punya wewenang gitu ya. Kan pernah tuh biasanya ada orang yang ditanya yang berkasus atau orang yang bermasalah itu nanti biar pengacara saya aja yang jawab. Kan gitu ya. Kan itu dia mewakilkan gitu. Segala apa yang menjadi eh, apa yang dia sampaikan, mungkin dia tidak bisa dan tidak paham tentang secara hukum, maka disampaikanlah secara ini deh sama pengacaranya kan gitu. Pakalah juga ya. Nah, contoh-contoh lain, bisa ada yang bisa kasih tahu wakalah dalam ekonomi itu. Hah?
Wakalah dalam ekonomi. Wakalah, wakalah apa kafalah? Ada dua-duanya kan? Cuman yang saya jelaskan tadi itu wakalah ya, wakil ya. Nah, coba ini sebelum kita memperdalam lagi tentang akad syariah ini, coba kita lihat wakalah. Saya sebenarnya punya banyak contoh di sini nih, ya. Istilah-istilah cuman ini apa namanya? Berapa istilah-istilah yang dilarang dalam akad ini. Gharar, gharar, ghaban, ghis, ya, tadlis, maisir, jahiliyah, tabaqah. Karena saking banyaknya, ini 112 halaman soalnya. Jadi ini lebih ke banyak ini ya. Nah sekarang coba lihat teman-teman, atau coba diperhatikan mengenai wakalah tadi, bagaimana? Jadi sederhananya, misalnya kalau kita lihat ya, salah satu prakteknya, saya ingin membeli rumah atau kendaraan. Kemudian Farida ini adalah pihak bank. Maka Farida itu mewakilkan saya. Dia mewakili saya, dia carilah rumah. Ini rumah dari rumahnya Pak. Jadi wakalah itu semacam ada orang yang ketiga dari ini ya. Yang kedua, orang kedua untuk berurusan ke orang yang ketiga. Paham nggak? Farida karena dari pihak bank, lembaga keuangan, carilah rumah yang speknya sesuai dengan saya. Kemudian udah setelah itu dia belilah rumah itu, ya kan, mewakili dari saya. Tentu sesuai dengan apa yang saya wakilkan. Tidak boleh ya melanggar atau menyalahi apa yang saya wakilkan. Saya suruh misalnya belinya satu rumah, dia beli dua rumah, satu tingkat, dua tingkat ya beli. Atau dua tingkat saya pesannya dia satu tingkat, itu berarti menyalahi. Dan orang yang diwakilkan tentu dia harus amanah, jujur. Ya, kalau dalam perdagangan itu biasa juga orang-orang yang jadi calo mewakilkan, menjualkan, meskipun ada istilah lain simsar namanya ya. Tapi dia simsar itu, calo-calo itu juga menjadi mewakilkan dalam jual beli transaksi, misalnya dia minta jualkan rumahnya, kemudian melalui orang yang kedua tadi. Dia nggak ini punya barang, kemudian ditawarkan oleh yang kedua ke orang yang ketiga, misalnya kan. Jadi wakil. Nah, sekarang karena ini berbicara tentang wakalah, wakalah itu apa? Di dalam materi ini tadi, ya wakalah, kafalah, ya kafalah, ya. Kalau wakil itu eh, dia mewakili, tapi segala biaya dan segala macamnya dia tidak menanggung. Kalau kafil itu kafilun itu dia menanggung, kafil, menjamin ya, dia menjamin. Nah, itu ya. Nah, kemudian kafalah itu bisa dijaminkan ya dari apa namanya? Dari yang bersifat an-nafsiyah ya, an-nafs ya, atau jaminan al-mal. Dan juga biasanya kalau orang yang kafil itu dalam hutang piutang misalnya kan juga bisa. Misalnya eh, apa, ada si A berhutang ke si B, kemudian datanglah si C. Saya menjadi kafil, saya menanggung, saya menjamin hutang. Sederhananya begitu. Bolehkah dalam Islam? Boleh saja, ya kan? Asal tadi ini akad-akadnya ini kan harus sesuai gitu, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ini PPT saya ini 209 halaman untuk satu semester ini. Nah ini kan ada nih masalah jual beli tadi.
Pak. Iya, sebagai apa namanya penyedia perantara ya. Jadi pada intinya itu kita sama penjual ya. Tapi karena kita sama penjual jauh, adalah perantaranya itu, ya, ada perantara. Tapi ada lagi sebenarnya akad simsar namanya yang lebih khusus lagi, ya, mengenai perantara ya. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman, ini banyak sekali ya akad-akad itu. Ada namanya, ini ada baik musawamah, baik muzayadah, baik munakasah, baik itakat asir, ada lagi baik murabahah, wadiah tadi itu kan, tauliyah, isyrak, kemudian baik muqayyadah, baik ini yang saman ya, baik mutlaqah, baik saraf, baik laqad, baik muajjal, baik taksid, baik muqasah. Itu yang ada saman. Ada lagi musman di bawahnya ya. Ini luar biasa panjang nih penjabarannya. Kalau kita lihat ya satu persatu ya, luar biasa ini sangat detail. Karena ini materinya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Karena kebetulan eh, saya pernah ikutin pelatihan ini. Ya. Nah, ini ada namanya ijarah dan jualah ya. Sewa menyewa, ada berkaitan dengan jasa dan lain sebagainya. Ya, jasa keagamaan ya, jasa multi jasa, ada jasa pengurunan haji, jasa wasatah, jasa keagamaan maksudnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan gitu. Itu dalam konteks syariah ya, bukan agama di luar Islam. Biasa menjadi orang murtad itu enggak ada. Eh, saya cari dulu yang ini ya, yang relevan ya. Murabahah, ini aja deh. Biar ini mana yang tadi? Saya cari aja. Ada tadi murabahah, wakalah. Coba deh, wakalah. Ini, oh ini udah ini nih alur-alurnya ini. Ya, saya cari murabahah. Murabahah setelah wakalah, ya. Nah ini. Jadi nasabah itu pergi ke lembaga keuangan syariah atau bank ya. Kayak yang saya contohkan tadi, Farida. Kemudian dia carilah yang mewakili saya, gitu. Karena tentunya lembaga keuangan itu punya relasi kan, punya channel yang banyak. Beda dengan saya sebagai nasabah tentu keterbatasan, nggak begitu paham. Akhirnya diwakilkan lah, namanya wakalah, wakil. Kemudian si pihak yang diwakilkan itu dia membayarkan. Nah, ini kan kelihatan di sini. Ya, cari barangnya kemudian udah ketemu baru dibayarin. Jadi alur pertama ternyata ini. Pertama pengajuan pembiayaan atau analisa. Kalau ke bank atau lembaga keuangan. Kalau tadi kan contoh kita antara ini aja, ya. Nah, kalau lembaga keuangan secara khusus, kalau kita lihat ini pembiayaannya gitu, sistem pembiayaan wakalah itu ya, akad wakalah itu ternyata pertama pengajuan dulu. Pengajuan itu dianalisa. Biasanya kan kalau kita ngajuin pasti dilihat gaji berapa, nilainya mana, ada nggak NPWP-nya, dan segala macam kan. Kemampuannya itu mampu nggak dia nanti bayar gitu kan. Karena wakalah merubah setelah wakalah atau yang tadi wakalah itu dia nggak bakalan mungkin dia bayarin tiba-tiba nanti kita nggak mampu yang kena kan gitu ya nggak mungkin kan meskipun mungkin barang kita itu dalam jaminan lembaga keuangan ya. Oh. Kemudian wakalah ini membeli dan membayar. Oh berarti kan setelah kita datang nih ke lembaga keuangan atau ke BMT lah kita dekat saya ya, saya pengen motor ya,
cariin motornya. Cocok, oke dibayarlah sama. Biasanya BMT juga punya motor, di situ ada tuh motor jualan. Contohnya kan. Nah, pengennya ini, tipenya ini, mereknya ini, harga sekian. Kemudian dibayarlah. Setelah dibayar, ya, kemudian ada namanya apa? Pembelian barang tersebut dilunasi, lunasi ke pihak yang itu supplier. Berarti ke showroom kan, orang yang punya barang itu. Udah cocok, udah sesuai, dibayarkan lah. Terus tugas kita gimana? Nah, di sini ada setelah barangnya sama kita, ya kemudian apa? Mulai ya kalau karena kita mungkin dengan caranya kredit, maka diansur gitu ya, ansur atau bayar cicil. Kolektor itu lain lagi. Soalnya dalam apa nggak boleh ada kolektor, yang setahu saya ya, karena beda ya debt collector. Karena debt collector itu rata-rata di bank kan di lembaga keuangan syariah, hampir nggak ada gitu. Biasanya di non syariah. Karena sistemnya juga kadang-kadang banyak yang nggak syariah. Main ambil aja, main apa aja, main kayak apa ya, teror juga kadang-kadang kan. Lagi pinjol-pinjol kan, kata-kata kotor sama macam caci maki kan. Jadi kalau yang begitu itu nggak syariah. Bisa konteksnya syariah. Apakah daftar kolektor itu bisa disyariahkan atau ada yang syariah? Mungkin ada. Cuman cara-caranya beda dan namanya bukan debt collector. Ah, beda lagi penagih utang sama ya penagih utang. Ini banyak ya cabang-cabangnya. Saya sendiri juga sedikit bingung gitu menjelaskannya secara keseluruhannya teman-teman ini. Nah banyak sekali. Tarokah, kafalah, wakalah udah ya. Tarokah mutanakisah. Ini lebih ke ini nih sebenarnya, lebih banyak ke bank ya. Tarokah, ijarah, lapor, jasa, ijarah, jasa paket umroh, dasar hukum produk gadai, karat, utang piutang, ya, dorobah, dari lahan gadai, kafalah. Nah ini, ya, kafalah, ini tahun 2000 ya, fatwanya. Jadi pengertiannya adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Anhu asil. Jaminan yang diberikan oleh penanggung, saya menanggung nih ya kepada pihak ketiga. Berarti ada apa namanya tiga pihak di sini ya, tiga pihak. Pihak ketiga itu ya adalah eh, orang yang tempat berhutangnya pihak kedua. Kan begitu ya? Ini saya pihak pertama nih yang menanggung. Yang menanggung utang pihak kedua ke pihak ketiga. Ada satu, dua, tiga kan gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mampu bayar, atau mungkin pilot atau segala macamnya, atau mungkin dia mau memindahkan hutangnya kan gitu ya. Jadi ditanggunglah, misalnya dari satu bank ke bank lain misalnya, tanggung bisa juga ya. Nah, jadi artinya apa? Kafil itu sebenarnya enak. Enaknya kita bisa lega. Orang yang berhutang itu bisa menghela nafas lah itu sejenak karena nggak dikejar-kejar dengan deadline pembayaran. Karena ada yang mengkafilnya, menanggung kan gitu ya, menjamin. Jaminan itu kan bisa dari bentuk dirinya, misalnya dia punya nama, misalnya kan. Biasanya kalau orang punya nama dikenal biasanya, ya saya yang jaminannya. Biasanya kan gitu ya. Pernah juga kan ada begitu ya. Saya yang jamin kan gitu. Ini ada apa? Ya diri dia gitu.
Tapi ada juga yang menjamin, ada misalnya hartanya ya, atau mungkin dia punya aset, punya perusahaan dan segala macam. Saya yang jamin, mengkafil dia. Ya, saya jamin ini aset saya nih, jamin. Ini motor saya, ini mobil saya. Kalau perlu nih kuncinya. Kan gitu ya suratnya. Berarti dia itu sebenarnya menyelamatkan, membantu ya pihak kedua itu yang terlilit utang ke pihak yang ketiga. Jadi kita itu orang yang ya semacam pahlawan lagi. Misalnya, aduh gimana nih teman-teman? Ya, Mas Sorry misalnya sama si Abiseka. Sorry, gimana nih? Saya bantu dong. Saya ini yang punya utang nih, pihak pertama yang punya utang belum lunas bayar uang kuliahnya ke fakultas. Ya udah via fakultas siapa berurusan dengan Pak Ansori, saya bayarin deh ya eh, uang kuliahnya Biseka dibayarin. Tentunya bersama Biseka ya, saksikan juga ya, karena dia tahu. Dah ini udah selesai, oke. Berarti urusannya siapa lagi? Bukan Abiseka sama fakultas lagi, tapi Abiseka sama Ansori kan gitu. Itu sederhananya. Paham ya? Jadi dia menanggung atau tidak langsung membayarkan atau menjamin langsung pelunasan gitu. Tapi dia minta tenggang lagi boleh. Ya, pokoknya FFP, pokoknya saya yang menjamin. Bisa juga begitu kan? Karena dia mungkin belum ada uang cash atau mungkin ada jeda, ada waktu gitu ya, ada apa ya istilahnya, ada waktu jeda yang diberikan. Karena nggak harus dilunasi waktu itu juga atau kalau kita mengkafil atau menanggung itu nggak harus langsung saat itu juga selesai urusannya kan gitu ya bisa aja mungkin ada jeda ada masa tenggang yang memang dibutuhkan kayak gitu untuk pengalihan itu makanya orang yang mengkafil itu juga harus orang yang kuat kan gitu ya namanya dia mindahin utang kalau dia punya utang juga ya berapa ya kan gitu gimana mau jamin utang orang dia aja punya utang banyak kan gitu ya so-soan namanya ya mudah-mudahan bisa dipahami nah ini penjamin atau kafil rukun syaratnya balik dewasa dan berakal sehat. Ya harus ini jangan anak-anak nanti ya saya punya utang sama kamu ya tadi sama si Anu ya bocah gitu ya. Dia anak orang kaya tuh nggak bisa begitu. Ya berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan harta dan rela dengan tanggungan kafalahnya tersebut. Berarti dia berhak penuh apa punya kekuasaan untuk bertindak secara hukum. Artinya dia itu ya inilah ya kalau misalnya dia butuh orang itu butuh harta untuk pelunasan duit untuk pelunas dia harus rela karena dia udah mengkafil dia udah bertanggung jawab dia sudah menjamin atas hutang yang si pihak kedua ini pada itu tadi pihak pertama yang memberikan hutang jadi kalau begitu ya dia harus berikan yang namanya kepastian ya dosa dosa cuman ngomong doang atau sosok jadi pahlawan misalnya tapi ternyata dia sendiri tidak mampu tidak bisa ya dan ternyata dia banyak juga utangnya masalah lagi cuman karena dia mungkin gengsi di hadapan teman-temannya berapa sih utang lo gua aja yang bayar gitu ya saya yang jamin gitu kan boleh lagi juga kan harus ada hitam di atas putih nggak bisa lewat lisan aja kan gitu harus ada itu tadi kan dia harus apa namanya melakukan tindakan itu artinya dia melakukan ya kontrak atau kerjasama atau akad cara yang dijaminkan. Orang yang berhutang hasil makfu anhu sanggup menyerahkan tanggung jawab piutang kepada penjamin. Dikenal oleh penjamin. Nah, dikenal. Misalnya antara Biseka dengan Al Ansori nggak kenal. Siapa loh? Tiba-tiba ngakuin utang dua kan? Nggak mungkin kan? Pasti ada klausulnya, ada masanya. Pasti dia teman, sahabat atau tetangga atau orang tua atau mungkin kenalan gitu ya. Nah, mungkin kan ujuk-ujuk ada orang mau bayar utang kita enak banget gitu ya. Saya juga mau. Ya, Pak Adi, Bapak Adi ya? Iya. Terus Bapak siapa? Enggak, saya bukan siapa-siapa. Cuman saya ingin bayar utang Bapak. Enggak Bapak juga sih ya. Tapi biasanya itu akan jadi masalah kalau kita nggak kenal. Nanti orangnya kabur gimana? Dibilang kita eh, apa namanya melanggar janji dan segala macam. Malahan kita dianggap nanti
apa ya, curang gitu dan semacam ingin kabur atau ingin lari daripada hutang. Ini kan masalah hutang biasanya kafil-kafil kafalah itu kan. Makanya gini teman-teman, kafalah itu kan asal katanya takaful kan makalahnya. Kafalah, kafalah, takaful. Coba, ya kan? Takaful. Umelda kan dosen kan takaful. Kafalah, ya, taka, gimana sih? Takaful, takaful, takafulin, takafulun, kafalah. Ini kalimatnya sama nggak kira-kira? Coba dengerin. Ka, ka, fa, fa, dam, dam. Kalau yang ini kan tambahan aja nih. Cuman tambahannya ini di akhir, ini di awal, ini di akhir. Cuma dibalik. Ya kan benar nggak? Iya benar. Kafalah. Nggak cocokologi ya, memang ada ya. Kaful. Tapi ya mungkin cocokologi juga ya. Maksudnya kafalah. Cuman ini unik. Tanya ini di awal, ini di akhir. Ya kan? Kafil. Kata-katanya kafil. Ini juga tak apa? Kafalah. Ya sama juga, kafil juga. Makanya gini, kenapa takaful itu bergerak di bidang asuransi? Ya karena menjamin dari berbagai macam, apakah itu orang sakit, pendidikan, ya kan, dan apapun lah itu namanya menjamin. Jadi lembaga yang bergerak di bidang penjaminan, takaful atau menjamin. Makanya ada takaful keluarga dan lain sebagainya. Takaful umum, nah banyak produk-produknya kan. Kita kafalah itu diambil dari takaful itu diambil dari kata kafalah, ya kan? Itu artinya penjaminan atau menjamin gitu. Sama, tapi memang kebetulan juga sih yang satu kafala itu tanya di ujung, takaful tanya di awal. Ya, sebenarnya itu kan karena dilihat dari segi bahasa Arab juga kan. Ya, dikenal oleh penjamin. Kemudian orang yang berpiutang, makful alaih, orang yang berpiutang, diketahui identitasnya. Yalah, data-datanya harus jelas. Kan nggak mungkin juga ada apa namanya, yang penting nama aja, nggak pakai KTP, nggak pakai KK, NPWP dan segala macam. Ya, sekarang itu kalau ngutang di bank itu memang banyak banget yang ditanya. Bahkan udah lapor pajak dan semacam itu. Iya, beda mungkin pinjol kan. Foto aja KTP orang udah jadi. Bahkan ada yang katanya, kamu udah 5 tahun, kamu dapat 20 juta. Gila, gila. Iso cash. Iso. YouTube kan setiap buka YouTube kan ketemu terus itu pinjol. Iya itu makanya saya. Kan itu mudah katanya. KTP orang aja bisa tembus. Tapi ingatlah nanti setelah ngutang nggak bayar, habis kamu di caci-caci. Ya, objek penjaminan makful alaih merupakan tanggungan pihak orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan piutang mengikat lazim yang tidak mungkin hapus kecuali dengan membayar atau dibebaskan. Kan seperti utang cinta ya, itu kan nggak bisa dibayar. Berat itu. Utang budi juga kan, kayaknya nggak bisa. Yang lazim aja yang mengikat, yang bisa dibayar gitu, dihapus kalau kita bayar lunas kan gitu ya. Kalau utang cinta kan nggak bisa. Semakin kita bayar, maka semakin banyak utang menumpuk. Benar kan? Semakin kamu mencintai orang, maka orang akan semakin banyak berhutang cinta dan berhutang budi. Benar nggak? Itulah bedanya hutang harta. Kalau semakin dibayar, ya kan, dicicil-cicil habis. Tapi kalau hutang cinta, masih makin dikasih, semakin numpuk, semakin habis. Ya nggak semakin habis, semakin banyak hutangnya. Coba deh logikanya. Masuk nggak tuh? Praktek kita. Iya. Ketentuan lain dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan fee.
sepanjang tidak memberatkan. Ini yang penting nih. Kan dia udah menjamin di atas utang si yang tadi ya. Kemudian apakah dia boleh dapat fee? Boleh. Tapi tidak disyaratkan seperti yang kayak riba nanti. Misalnya dia utangnya 100 juta. Nanti kalau saya bayarin kamu harus bayar 150 juta ya. Itu nanti riba itu. Ya, ini tidak disyaratkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Itu tadi nggak boleh dibatalkan. Tiba-tiba ngilang atau membatalkan atau saya nggak jadi deh. Gitu. Kafil kamu menjamin ini ya. Ini bla 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 lah. Pokoknya ya. Ini hiwalah nih. Hiwalah lain lagi. Oke. Tapi saya ke ini tadi. Ada fight. Harta fight itu kan harta rampasan perang ya. Kalau sekarang memang udah nggak ada. Tapi secara ilmu pengetahuan aja kita bahas seperti apa sih. Fight. Harta rampasan perang. Mulai lagi. Sukarela ya. Oh ya, yang kita bahas fight. Ghanimah. Ghanimah. Mulai fight ada juga. Ghanimah memang nggak ada karena perperangan udah nggak tahu kalau misalnya Israel Palestina kemudian menang Palestina kemudian dikuasai semua bisa juga sih karena menjadi negaranya yang jadi miliknya kan rampasan perang juga itu kita sangat peduli ya dengan Palestina itu hari ini habis-habisan itu digempur sama Israel. Nggak tahu lah ya nanti kalau seandainya ada bantuan dan pertolongan dari negara-negara lain itu bisa menang tapi kalau eh, Palestina aja itu dengan keterbatasan gitu ya udah agak sulit lah gitu ya. Kalau saya gini ya, apa ya? Pertama memang sedih kita ya prihatin. Tapi bisa nggak gitu? Saya saking kesalnya bisa nggak ini habis-habisan gitu? Maksudnya nggak ada lagi ini udah perperangan terakhir gitu. Artinya ya kalau nggak mati, kalau nggak mati ya hidup kan gitu aja. Pokoknya habis-habisan gitu nggak ada lagi ampunnya kalau memang mau betul-betul sama ini ya habis apa namanya perperangan sama Israel gitu. Betul-betul nggak ada lagi damai habis-habis kalian gitu kan? Karena emang udah habis juga hancur-hancur kan. Masa ada istilah kata damai dan segala macam. Udah damai seperti apa? Ya kan? Orang udah mati ribuan kan gitu ya. Udah meninggal dunia, udah syahid. Ini aja yang terbaru rumah sakit 500 ya kan. Yang meninggal dunia. Yang luka-luka ribuan. Jadi artinya apa? Kalau memang ibaratkan kata orang, ketimbang basah mendingan mandi sekalian. Kalau perlu nyuci sekalian. Bersih-bersih gitu. Di babat habis tuh semua apa Israel itu. Kan ya itu kita berharap ada pertolongan dari Allah yang lebih dahsyat daripada apa namanya eh, bantuan dari tentara-tentara Allah lah. Dan itu tidak mustahil bagi Allah kan. Mungkin saja ini kan ini teman-teman. Kan kalau dalam suatu riwayat dikatakan kalau Palestina menang ya udah kiamat. Kan begitu ya. Nah ini mungkin dalam rangka ujian ini kita umat Islam ini diuji. Terutama rakyat Palestina ya, bangsa Palestina. Jadi kembali lagi, apakah nanti kalau menang kemudian ada ratus rampasan perang dan macamnya, saya rasa boleh laku juga. Karena itu kan betul-betul mempertaruhkan harta jiwa raga dan negara kan gitu ya. Tuh. Jadi jangan perang saudara gitu. Kaum muslim sama muslim itu bukan apa namanya? Bukan perperangan yang syariat kan itu. Konyol. Nah, kembali lagi. Wadiah tadi udah, kafalah udah, wakalah juga udah malahan. Musabaqah kan musabaqah itu kan ada perlombaan. Kan musabaqah. Kalau musabaqah kita yang kita kenal kan cuman MTQ gitu ya. Tilawah Quran, hifzil Quran, syarahil Quran. Tapi lebih daripada itu ya, yang hati yang luas gitu. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Apa-apa. Ya, fastabul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ada lagi apa tadi? Gasap, ya.
Tadi di sini ada tuh gosok. Mana dia gosok? Gosok, gosok. Ma ma'anal gosok? Darar ada haram ihtikar maisir gharar walad ikrah waban lis tadlis maisir mana posisinya nih? Gharar. Gosok, arti gosok itu perilaku meminjam harta orang lain tanpa seizin pemiliknya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Gosok adalah penyakit yang buruk ya, yang membudaya, kemudian dianggap lumrah. Atau istilah lainnya, gosok itu perbuatan seorang menguasai milik atau hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau zalim, merampas. Ini pas banget dengan Israel, Palestina. Merampas kan? Iya, saya rasa ini relevan itu. WhatsApp ini. Merampas dengan secara zolim, ya, dan merasa ini yang dia lakukan itu benar gitu. Merampas atas kekuasaan atau negara yang dimiliki negara yang sah. Coba dilihat itu di Google, di map udah nggak ada Palestina. Udah lama itu dihapus ya kan oleh eh, orang-orang Yahudi. Karena kan Barat Eropa itu kan apa namanya teknologi media itu kan punya mereka. Facebook saya aja sampai sekarang masih di blacklist karena saya kemarin mengecam kejadian itu ya pengeboman. Jangan-jangan kalau saya upload apa yang saya ini sekarang juga jadi masalah YouTube. Kenapa? Karena kita ngomong Palestina aja kalau nggak dianeh-anehin tulisannya itu atau Israel kan kita kecam itu di masalah. Saya kuning itu, untung nggak merah. Kalau merah saya udah nggak bisa buka sekali. Sekarang dibatasin aja Facebook saya karena ada sekitar berapa ya? Ya 5.000 lebih lah ya. Ini saya udah full gitu ya ini ya. Kan banyak ini komentar-komentar orang. Saya tulis Israel kan, Israel katanya ditulisnya jelas. Jangan-jangan Facebooknya juga kena lagi. Saya udah sengaja leset-lesetin kan. Malahan dia perjelas ya. Jangan-jangan juga dia ini udah di blacklist kuning juga atau di blok ya. Apa ini posnya kita dihapus dan Facebook kita di ini di blok ini. Jadi statusnya sekarang tuh dalam pantauan. Ternyata saya udah dipantau sejak 2022 awal Maret pantau. Berarti udah sampai sekarang udah lama saya dipantau. Karena dianggap menyampaikan ujaran kebencian lah. Padahal saya kan cuma ngomong ngecam aja begitu kan. Dianggap saya ras, suku dan segala macam kan. Ya terserah mereka karena mereka yang punya kan. Gitu ya. Teman saya adalah gitu, didatangin sampai ya kan karena posting-posting yang gitu-gitu ya mengecam dan mungkin karena udah kasar juga kali ya sampai ada yang mendatangin dia Intel gitu. Iya rumah makanya teman-teman hati-hati lah bermedia sosial kadang-kadang kita kesal dan sebel ya tapi ya gimana mereka yang punya dulu juga pernah YouTube saya juga hilang. Nah, ada Nathan juga ya materi saya kurang nyindir-nyindir dan menyinggung-nyinggung tentang kebijakan pemerintah di khutbah Jumat. Ada yang melaporkan barangkali dikuasain semua video-video saya ditutup di blog gak tampil gitu kan. Ternyata setelah saya balik lagi ke saya akunnya udah nama orang lain di hack barangkali. Iya, saya ingat betul. Gitu ya. Gimana nggak stresnya ya Ria Ricis ya. Saya puluhan juta subscribernya pas di itu kan kejadiannya kan mirip sama saya itu. Saya aja baru cuma 1.000-an. eh, saya bukan saya masalah duitnya, tapi saya sepikirkan untuk dapat 1.000 itu udah susah banget dan juga dakwah saya terbatas, terhalang gitu. Karena
udah di itu gitu, di report sama ini. Apalagi dia Ricis ya kan gimana nggak untung dia nggak stroke langsung. Karena sempat juga kan, tapi sekarang udah kembali lagi ya. 20 juta ya. Kaya itu sebulan dapat Lamborghini. Ini gimana nggak ini ya, penting juga ya. Makanya hati-hati ya dalam bermedia sosial. Kalau hanya sekadar status dan ini kita dihapus, akun kita masih mendingan. Kalau kita yang dihapus dari muka bumi Allah ini bagaimana? Kan ngeri juga. Dan itu pernah terjadi kan gara-gara itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi WhatsApp. Kayak merampas gitulah. Rasanya merampas atau mengambil dengan cara yang tidak baik. Ya. Jadi atau juga mengambil hak orang lain dengan cara-cara seolah-olah baik melalui sebuah keputusan pengadilan, tapi dengan cara-cara ini. Yang kasus yang terbaru itu kan salah umur jadi presiden jadi wapres itu kan juga dengan cara-cara seolah-olah lega, tapi dengan cara-cara celah-celah yang tidak baik. Itu juga akan menjadi masalah kan. Cuman kalau kamu ngikutin pasti paham maksud saya. Tapi nggak usah saya jelasin. Ya, tapi intinya adalah Allah melarang ghasab. Dan dalam Al-Quran itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta orang dengan cara batil dan zalim. Ya, atau misalnya mengancam-ngancam ya terhadap seseorang sehingga orang itu memberikan hartanya atau menjual hartanya dengan cara yang murah, mudah. Atau membuat orang itu bangkrut sehingga kesempatan kita untuk mengambil keuntungan dari kebangkrutan ini. Nggak boleh gosok. Ya, jadi merampas hak milik atau merampas hak guna. Milik seperti Pulau Rempang juga itu. Itu kan termasuk perampasan hak milik juga. Ya, tapi saya nggak sebutin siapa yang rampas ya. Nah juga nanti. Tapi yang jelas kamu tahu lah. Artinya apa? Mereka sudah turun temurun gitu ya. Dari nenek moyang mereka sudah memiliki, ya, sudah berdiam di situ dan sudah eh, apa namanya, sudah ada juga yang memiliki sertifikat dan semacamnya. Dan kalau menurut undang-undang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini, itu 20 tahun saja kita menguasai suatu lahan, suatu daerah, suatu apa yang nggak ada tuntutan sama sekali. Dalam 20 tahun itu udah sah jadi milik kita. Dan pada dasarnya kan segala alam ini, bumi ini kan milik manusia gitu, secara keseluruhannya. Cuman kan ada sebuah pemerintahan dan semacamnya, maka adalah namanya hak dan lahan dan milik pemerintah. Pada dasarnya kan milik manusia secara bebas, secara ini. Siapa saja yang bekerja, yang berusaha, ya dengan sendirinya, ya yang memang barang itu bahan apa lahan itu tidak ada orang lain yang punya, maka dia berhak. Dan itu banyak di daerah-daerah Sumatera juga. Ya, alhamdulillah mereka aman-aman saja dapat sertifikat dan semacam. Cuman mungkin ada lagi kepentingan lain. Ini termasuk juga namanya apa? Cara mengambil hak dengan zalim, hak orang lain tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, ya, bagaimana kemaslahatan orang banyak, termasuk juga tadi masyarakat-masyarakat yang mereka itu tidak ada apa ya, balasannya itu apa yang menjadi pengganti dari kerugian yang dia. Jadi banyak sebenarnya ya. Dalam sistem bisnis itu biasanya kayak orang menguasai saham, ya kan? Karena ada juga tuh kadang-kadang monopoli gitu sifatnya. Pernah nggak kamu nonton film India? Salavati Vijay kalau nggak salah pemain yang menyelesaikan masalah itu. Karena saya sempat nonton itu, kisahnya kan ada antara dua perusahaan, tiga dan segala macamnya itu, mereka itu berupaya untuk menguasai perusahaan orang lain kan gitu ya. Tiba-tiba lah ada pengkhianatan juga di situ ya kan. Tapi pada intinya karena Vijay ini kan sebagai lakon utamanya ya, akhirnya kan dia menang. Perusahaannya itu yang kalah yang ini, tapi lawannya itu kan udah senang banget menang dari tender itu, udah menguasai harta yang punyanya ini si A yang satu pertama. Tapi ternyata dia nggak tahu di atas itu yang bekerja sama dengan dia itu ada lagi satu.
ternyata itu ternyata Vijay itu juga yang punya perusahaan satu lagi. Paham nggak maksudnya itu? Jadi dia punya perusahaan nih kalah nih dari tender yang lain, ya masuk proyek-proyek pemerintah juga. Ternyata dia kalah. Nah, yang pihak lawannya itu menang karena memang ada backingan apa ya saham atau backingan apa namanya investor yang lain. Ternyata itu perusahaan si Vijay yang tadi yang kalah itu dia punya dari perusahaan yang satu lagi. Ya, ternyata berarti kalau pas ketika dia tanda tangan dan ketemu, berarti kan dia yang ketemu dengan orang yang menang ini. Berarti kan dia yang punya secara ini. Bingung ceritanya ya. Kamu harus nonton sih ya. Jadi, tapi itu sangat relevan dengan kehidupan yang saat sekarang ini. Ya, udah tahu bisik-bisik. Ini maksudnya apa ya? Taktik gitu ya. Tapi orang yang zalim harus dibegituin juga sebenarnya. Biar dia tuh keok dan dia sadar diri gitu. Pada akhirnya kan semua yang kita miliki, harta benda, kekayaan apa nggak ada artinya. Kalau memang udah meninggal, udah sakit, udah apa nggak bisa nikmatin kan gitu ya. Buat apa kita berlomba-lomba merampas hak orang lain, menguasai saham dan menguasai semua yang orang miliki gitu ya. Dan kita yang memiliki perusahaan nomor satu gitu ya ceritanya di film itu nggak ada ini, nggak ada manfaatnya kalau kita udah mati itu. Itulah. Saya kan ininya aja alur ringkasnya aja berapa menit gitu. Cuman intinya apa? Intinya yang saya ambil, yang saya suka itu apa ya? Teknik politik dan segi perlawanan itu yang halus, yang soft dan apa ya? Tidak inilah gitu istilahnya, tidak ekstrim dan segala macam. Lembut dan itu mengena sekali gitu. Bikin orang down dan nggak ada apa-apanya lagi. Ya karena dia udah bangga seneng menang tender karena ada investor lain, ternyata investor dari yang lawannya yang kalah itu punya perusahaan yang lain yang lebih besar gitu. Wah keren. Alur inilah alur film aja. Cuman maksud saya, apakah di Indonesia banyak seperti itu? Banyak. Cuman yang banyaknya itu nggak sampai perlawanannya itu menyelamatkan. Yang adanya kan menguasai aja kan. Mereka berusaha untuk bayar tender ini dan itu sama macamnya untuk menang. Yang nggak ada kan itu tadi. Kalau ada yang pahlawannya yang datang yang satu yang lebih dapat berkuasa dan kemudian dikembalikan kepada hak-hak rakyat ya gitu ya. Itu yang pengen kita tunggu tuh. Seperti film dalam TV Jaya itu. Favorit saya juga sana. Oke ya. Oh ya. Mudah-mudahan inilah maksud saya perampasan-perampasan terhadap segala bentuk hak terhadap hak orang lain itu dengan cara zalim itu tidak dibenarkan. Ya, kalau orang India aja paham tentang itu, gimana kita sebagai muslim. Ya, nah, inilah pentingnya kita mempelajari tentang apa namanya tentang ekonomi ini ya biar kita tahu ya bagaimana alurnya dalam Islam. WhatsApp udah ini udah Faid apa udah itu aja ya kali ya kali udah azan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa namanya bermanfaat ya apa yang saya sampaikan.